Cuman memang terus terang tingkat kesulitan kolam ini adalah memiliki level ketinggian air yang berbeda, ada 2 level. Kemudian yang kedua bentuknya yang sangat banyak tekuk-tekuknya. Ini kan ngete, letter L segala macam, makanya kan yang running nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuma nih ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita ada di Kota Kopeng ya, Norma ya. Aduh, dingin. Ini berapa sih suhunya? Berapa kok? Kira-kira. Tapi dingin banget tuh kok. Iya. 24. Wah, gila. 24 derajat, pantesan adem banget ya. Jadi ini di daerah Kopeng ini memang daerah dekat pegunungan teman-teman, dan kita lagi ngecek kondisi malam. Seperti yang saya bilang, Norma, nanti teman-teman kita kasih lihat. Makanya kayak sebuah kolam, mau itu kolam koi atau kolam apapun, kalau kita nggak pikirin secara pencahayaan dan estetika malam harinya, lampu-lampunya, pasti saat malam hari nggak akan bisa dinikmati. Gitu. Tapi sebelum biasa kita masuk, sambil tunggu lampu ya, mohon maaf sekali ini teman-teman agak kemalaman. Tapi semoga nanti apa yang mau saya sharingkan di video kali ini tetap teman-teman bisa dapat manfaat-manfaatnya ya. Nah, yang pertama kita jawab pertanyaan dulu nih. Oke, yang pertama, aduh sambil dredeg nggak apa-apa ya. Kalau di koi ini istilahnya swing suhu ini. Nah, swing suhunya dari Semarang ke Kopeng ini cukup tinggi. Nah, ini kita yang manusia aja berasa banget ya kan. Apalagi kalau ikan yang ibaratnya swing suhunya naik turunnya drastis, memang harus ekstra hati-hati ya. Itu nanti lain topik. Oke, ini ada lalu DDRI. Ya, 19 hari yang lalu. Om izin bertanya, kolam saya udah dimilin beberapa kali. Dripping tetap, tapi koinnya flashing mungkin maksudnya ya. Flashing dan loncat-loncat terus. Kira-kira airnya atau ikannya ada apa ya Om? Thank you. Nah, begini. Intinya ingat, setiap saya selalu sharing bahwa kalau kolam Anda ada masalah, wajib pertama puasa total dulu. Ya, intinya jangan buru-buru dikasih makan, tetap puasa total dulu. Nah, kalau dimilin sudah, dripping air sudah, tetapi koi Anda tetap flashing, tetap loncat-loncat, berarti ada something di air. Simpelnya seperti itu. Logikanya, ikan koi itu nggak mungkin flashing, nggak mungkin loncat-loncat kalau dia nyaman. Logika ya, saya nggak akan kasih teori yang, oh ini karena airnya kandungannya ini, itu, sekian ini, nitrat, yang bla 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 yang sangat rumit sekali. Tapi poin pentingnya adalah lalu di DRI, airnya pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang saya nggak tahu. Contoh, ini kolam ini udah running berapa lama, saya juga nggak tahu. Kemudian kolamnya indoor atau outdoor, saya juga nggak tahu. Jadi saya akan berusaha menjawab dengan kira-kira menggambarkan sepemahaman saya. Intinya, kalau misalnya ada koi, ada kutunya itu mungkin nggak sih? oh kalau betul, tapi udah didimilin tetap flashing. Oh iya. Ya kan, sudah di dripping air, artinya dripping air itu kan ada pergantian air secara berkala yang rutin, sehingga harusnya kualitas air bisa terjaga. Kok tetap flashing dan loncat-loncat? Mungkin bisa jadi seperti Blaze Koi 8 tahun yang lalu. Waktu saya masih pakai air sumur di Puri, waktu saya masih pakai air pump PDAM di Puri Anjasmoro, kan dekat laut kan daerah kita, itu memang ikan saya jangankan cuman flashing atau loncat-loncat, sakit, gurat merah, tiba-tiba satu kolam sakit massal, itu sering kejadian. Ternyata ujung punya ujung, waktu itu kolam sudah bener, filter sudah bagus, semuanya udah bagus, sumber air saya bermasalah. Wah, ternyata. Nah, di situ langsung saya cut semua, mulai ganti air gunung sampai sekarang, berarti sudah kurang lebih 8 tahunan ya, dari mulai ganti air gunung, aman banget sampai sekarang. Bahkan mungkin Norma ngikutin teman-teman, ikan kita pun banyak yang improve-nya jadi makin bagus-bagus ya. Seperti itu ya, semoga menjawab. Lalu DDRI. Terus yang kedua ada dari Romi Haryani. Salam sejahtera Om, mau tanya tentang Ojiba. Saya pernah mandiin Ojiba dengan PK sebelum masuk kolam utama. Setelah dikarantina karena sakit. Oh, jadi ceritanya habis sakit dikarantina, balikin ke kolam lagi. Sebelumnya di PK dulu. Oke. Ternyata motif coklatnya pudar dan hilang. Kira-kira karena apa ya sampai se ekstrim itu mutasi warnanya? Terima kasih. Nah, ini saya tegaskan dulu nih, ini bukan salah PK-nya. Bukan, karena kan tadi dia ngomong sakit. Nah, ikan itu kalau sakit memang kadang beberapa warna itu bisa drop.
Ya, entah itu Ochiba, entah itu Kohaku. Saya pernah ngalamin tanco Kohaku sakit, tanconya hilang separuh. Nyebelin banget itu Norma. Jadi kayak setengah bulan, iya, kroak. Saya sampai bingung, saya coba treatment lagi dan kabar buruknya, mohon maaf sekali. Tapi ini sekali lagi yang umum ya, yang kita dari pengalaman saya ya. Romi Haryani kabar buruknya itu sulit pulih atau sulit balik. Tapi ada kemungkinan balik. Ada. Tapi saya ngomong apa adanya, kansnya kecil. Karena saya terbukti beberapa kali, saya pernah kok aku sakit, patternnya 3 step hilang, jadi sirumuji semua, jadi putih polos. Sembuh, akhirnya sembuh, balik kolam, makan normal. Tapi terus jadi beni merahnya hilang semua. Gitu. Nah mungkin kasusnya Romi Haryani ini sama gitu. Nah kalau ditanya kenapa bisa se-ekstrim itu, saya sendiri sampai sekarang belum nemu jawabannya nih. Tapi kalau buat saya nomor 1 akhirnya ikannya selamat, bisa sehat lagi. Kalau mungkin ada masalah di pattern Ochibanya yang budat dan lain-lain, ya sudah, nothing tulus aja udah gitu loh. Jangan terlalu dibawa pikiran juga, terlalu gimana-gimana juga gitu, karena memang itu salah satu faktornya karena sakit itu. Makanya kan kita sering ngomong kan, kalau ikan kita nggak fit pun kita nggak berani berangkatin show. Karena sudah pasti nanti nyampe arena show, warna dan lain-lain akan ngedrop, bahkan bisa pudar. Seperti itu ya, semoga menjawab ya. Nah terakhir, oh ini dari Bos Putu ini, dipilihin Blast Channel. Dari Bos Putu Palguna, Denpasar, salam, swastiastu. Mau tanya Om, kalau Ochiba itu pas masuk kolam, skinnya berubah menjadi gelap. Apakah itu memang karena faktor ikannya atau airnya? Nah ini Bos Putu pertanyaannya bagus banget nih. Jadi memang Ochiba itu cari yang benar-benar nyala dan terang di kolam itu sulit. Saya kan beberapa kali di video juga ngomong kan gitu. Nah nomor 1 itu memang dari bahan ikannya Bos Putu, biasanya seperti itu. Di kolam agak gelap, nanti kalau diangkat, diberangkatin show dia jadi terang. Ya, di karantina jadi terang. Nanti balik kolam gelap lagi. Nah, tapi ada juga pengaruhnya air. Artinya kalau airnya makin bagus, dia biasanya makin terang. Tapi faktor air itu kecil. Faktor utama ya ikannya itu tadi. Karena saya udah pernah contohnya gini Norma. Dengan ikan yang sama, ya, Ochiba misalkan, dengan air yang berbeda, beda kolam, saya pernah coba, tetap dua-duanya jadi gelap, padahal itu satu batch, kelasnya juga sama, ikannya juga sama. Jadi maksud saya kalau memang air itu faktor utama, harusnya salah satu ada yang jadi lebih terang ya, tapi ternyata kedua-dua Ochiba ini di kolam agak gelap. Tapi sebetulnya memang gelapnya Ochiba itu ya Bos Putu beda seperti gelapnya Karasu, dia coklat gelapnya tua itu agak ada kemuka-mukaannya gitu. Tapi memang intinya adalah memang faktor ikan nomor 1. Lagi ke faktor ikannya. Ya, tapi kalau diangkat nanti nyala coklatnya. Nah, makanya nih ada satu trik. Saya sekali lihat buka-bukaan ya. Untuk jenis variety terutama Ochiba, jujur aja begitu sebelum penjurian biasanya kita bikin stres. Biar warnanya terang nyala ya. Kadang plastiknya sama anak-anak tak suruh gedek, dikocok-kocok sedikit biar dia stres. Karena dia makin stres, warnanya makin terang. Aneh, ada beberapa ikan yang seperti itu. Tapi ada juga ikan yang justru stres, warnanya ngedrop. Nah, itu aja sebetulnya. Ya, ini kapan-kapan lah kita bahas ini ya. Tapi memang sekali lagi ini trik-trik seperti ini hanya memaksimalkan saat ikan sebelum penjurian. Intinya seperti itu. Tapi kembali lagi Norma, mau kita kopiok-kopiok bikin stres seperti apa kalau kualitas Ochibanya, patternnya dan lain-lain segala macam ini nggak bagus ya nggak mungkin bisa menang. Ya mungkin ini yang dimaksud Bos Putu, Ochiba yang pernah dari Blast itu memang setiap show seingat saya 4 kali atau 5 kali selalu dapat juara, nggak pernah kalah ikan itu. Ya memang saat masuk kolam agak lebih gelap, tapi begitu diangkat terang lagi seperti itu. Ya semoga menjawab Bos Putu. Nah oke, 3 pertanyaan sudah. Nanti kita akan lanjut, kita akan review kelanjutan dari proyek kolam minimalis di Kopeng ini sambil nunggu lampu. Setelah ini kita akan sedikit edukasi dan sharing. Semoga nanti teman-teman bisa ambil manfaatnya. Oke, yuk let's go. Oke, nah sebelum kita ke lokasi kolamnya, ini salah satu material yang nanti kemungkinan akan dipakai untuk finishing kolamnya. Nah, ini batu granit ini, granitnya tapi bukan granit yang keramik ya. Ini granitnya granit asli, granitel yang tebel. Dan ini cuttingannya itu juga nanti motongnya ini pun nggak boleh sembarangan Norma. Kalau ini motongnya nggak pakai alat khusus, ini presisinya ini nggak bisa dapat seperti ini. Gitu. Tapi ini masih belum final karena masalah
intinya estetika itu sekali lagi itu bisa paling belakang Norma, karena itu kan nanti setelah kita finishing semua beres baru kita ibaratnya estetika finishing untuk kolamnya. Nah saya sambil ngerokok ya, dingin banget. Yuk kita ke sini. Nah ini sudah ada lampu, dibantu Dayat nih kita mungkin mulai dari pojok sini dulu ya. Ya ini teman-teman biar lihat. Nah waktu di video sebelumnya kan saya sudah jelasin titik tingkat kesulitan kolam ini salah satunya ada yang seperti kolam yang nggak terlalu lebar, ini mungkin 1 meteran lebih sedikit ya, tapi panjang banget nih sampai sana tuh. Nah sedangkan ya bentuknya kemudian kolam utamanya itu letter L. Sudah letter L, ketinggian level kolamnya tinggi rendahnya beda. Oh beda? Beda sama yang ini, sama yang di sana nanti beda, saya jelasin. Makanya yang saya bilang itulah yang kita mesti ngatur flow-nya dan pemipaannya supaya nanti debit airnya apa segala macam bisa flow-nya tetap bagus. Nah intinya nanti akan ada satu arus yang keluar dari sini, nih pipa ini Norma. Ini untuk arus keluar. Ya ini sekitar 2 in, itu nanti akan kedorong ke sana. Nah karena ini bentuknya memanjang, di titik yang kolam bentuknya memanjang ini kita sudah siapin bottom drain ada 3 titik. Tuh yang pipa-pipa itu. Nanti nggak setinggi itu, nanti kita potong, kita rapiin segala macam. Nah kemudian ada sistem overflow. Ini overflow-nya lagi kita siapin. Dan ini nanti akan ditutup oleh granit atau batu-batuan yang finishing sehingga ini nggak kelihatan. Ini kan masih mentahannya nih. Nanti kan ditutup finishing atasnya kurang lebih seperti ini. Presisi rata, bagus rapi. Jadi seolah-olah kolam ini malah nggak ada overflow-nya nanti kalau kita lihat. Paham. Ya ketutupan. Artinya semua ini kita pikirkan serapi mungkin, semaksimal mungkin. Ininya seperti itu. Kalau orang lihat itu kayak seakan-akan nggak ada itu. Ya, bahkan nanti kalau orang lihat kolam ini nggak tahu, oh ini ternyata ada bottom drain-nya ya, oh ternyata ada overflow-nya. Loh kok hujan terus kok airnya nggak meluber ya kolamnya ya. Loh ini kok bisa bersiku-siku, airnya tinggi rendah tapi kok airnya tetap bening ya, tetap bagus. Nah itulah PR-nya. Nah tapi sekali lagi, bukan saya nggak mau ngasih tahu teman-teman, kadang kita di lapangan pun ini bisa terjadi beberapa perubahan settingan. Contohnya, kita semuanya itu sudah ada perhitungannya, sudah kita hitung semua, baik itu pompa, pipa, ukurannya, pemipaan dan segala macam. Tapi nanti terkadang waktu pengaplikasian, ternyata kok ini kurang maksimal ya. Contohnya kayak yang di CKS kemarin, pompanya udah 3 kok kurang, kita tambah 1 lagi. Ya kan, tujuannya untuk memaksimalkan flow yang ada, sehingga circle di kolam itu airnya itu bisa bagus. Bisa maksimal. Nah, makanya kadang ibaratnya kalau saya ditanya, Pak, kolam saya ini pompanya pakai berapa ya, saya kadang mau jawab tuh juga bingung Norma. Karena itu nanti berbicara mengenai setting final waktu kolam sudah running semua. Ya, nah sekarang kita jelasin salah satu titik yang agak sulit nih di sini. Nah, teman-teman, oh ya sekali lagi, ini adalah habis selesai proses konstruksi utama. Kemarin mungkin di video sempat kita tunjukin sedikit di belakang, itu bisa presisi seperti ini karena kita pakai yang namanya cetakan backcasting cor. Pakai kayu-kayu dulu dicetak. Pakai cetakan, terus dicetak, dicor, baru cetakannya dilepas sehingga hasilnya bisa presisi seperti ini. Nih Norma, lihat, ini belum di finishing, dia sudah ngeplatnya presisinya seperti ini. Tuh lihat tuh. Nggak banyak yang nongol-nongol, nggak ada yang gelombang-gelombang. Dan saya selalu pesan dengan orang saya dan mandor saya, kita kalau nih, kamu dari sini mah, sini. Nah, kamu shoot ke sana. Ini dinding teras, ini dinding kolam. Kamu lihat lurus presisinya. Nah, nggak ada mencongnya atau nggak ada ibaratnya ada yang bergelombang dan segala macam. Padahal sekali lagi ini belum di finishing. Ya, kalau udah di finishing terus nanti dikasih batu entah itu marmer atau granit lebih presisi lurus lagi. Nah, itu yang saya bilang memang itu harus ekstra lah, kita ibaratnya nggak bisa buru-buru seperti itu. Nah, tapi intinya dari filter ini pompa nanti kita cabang 2. Pemipanya karena udah tertutup konstruksi, tapi kan kita pernah shoot tuh waktu belum ada konstruksinya. Satu nanti arus airnya balik ke kolam, ya, yang satu balik ke pojok arus yang memanjang tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya bilang supaya teman-teman ini tahu prosesnya bahwa semua yang kita buat ini, yang kita konsep ini di awal sudah kita plan dan ini mengikuti dari kemauan customer. Jadi kadang nanti mohon maaf sering kali ada yang komen, Pak bentuknya kok aneh, bentuknya kok ini itu. Nah sekali lagi mohon maaf, memang kita kalau mengerjakan itu kan mengikuti permintaan customer seperti itu. Oh enggak, ini kan cuman saya tutup sementara. Nanti kalau sudah kan ini dilepas. Ini supaya kotoran nggak masuk aja. Nanti bottom drain biasa begini, nggak ada.
biasa ya? Iya, standar semua sih, nggak ada yang terlalu istimewa. Cuman memang terus terang tingkat kesulitan kolam ini adalah memiliki level ketinggian air yang berbeda. Ada 2 level. Kemudian yang kedua bentuknya yang sangat banyak tekuk-tekuknya. Ini kan ngete, letter L segala macam. Makanya kan saya bilang bahwa tiap kolam, tiap karakter, baik itu minimalis ataupun natural, itu punya tantangan yang berbeda-beda. Seperti itu. Tapi intinya kita udah plan semua, udah perhitungkan di awal, dan semoga nanti hasilnya pun bisa maksimal. Kita akan update di video berikutnya. Nah, malam ini sebetulan saya kesini sekalian mau mempelajari titik-titik lampu penerangan yang nanti akan kita pasang untuk kolam ini. Nah, yang pertama ini di atas ini udah kita buat lubang. Ini ada 6 lubang. Itu semuanya nanti lighting LED warna kuning. Oke, itu nyorot ke bawah. Nyorot ke bawah supaya dinding granitnya ini juga bisa nyala. Ya, nah kemudian nanti rencana di yang sepanjang ini juga kita akan kasih penerangan lampu, plus kolam yang memanjang ini kemungkinan ini karena sudah di letter L nih, nanti ada lampu yang seperti tertanam di dalam teras begini, dia bisa nyala sepanjang ini juga. Ini di dalam air? Nggak kena air, ya di luar air. Nih. Jadi ada jarak yang intinya di sini kan ketinggian air cuma 30 cm, lebih rendah dari yang level sana. Nah ini di dalam sini nanti kita bisa pasang lampu, entah itu nanti lampu yang memanjang atau LED agak masuk ke dalam. Dan ini semua memang nanti kita atur sehingga sewaktu nanti sudah selesai, udah beres semua rapi. Kabel-kabel nggak ada, nggak kelihatan gitu. Jadi kita intinya planning yang matang tuh, lihat nih presisinya nih, lurusnya. Lurus kan. Nah makanya salah satu tipsnya ya tadi teman-teman, saran saya pakailah backcasting atau cetakan yang menggunakan kayu itu. Jangan manual. Kalau manual pasti mencong-mencong. Pasti kok. Ya, nggak bisa presisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini sudah masuk 70% ini. Nah, sisanya nanti tinggal besok mulai perapian aci halus, cat, kemudian perapian filter, kemudian kita setting media dan lain segala macam. Selesai running. Ya ini kalau tinggal estimasi waktunya tinggal seminggu sampai 10 hari. Ya, sudah jadi. Nah, ada satu lagi Norma tadi dikasih tahu oleh mandor lapangan saya. Tadinya itu kan biasanya semua kolam ini kan finishing, contoh ini mau granit mau marmer ini kan hanya di bagian luar kolam dindingnya. Ini akhirnya customer minta full. Jadi budgetnya pasti nambah lagi loh. Iya kan, tadinya kan cuma garis-garis kecil. Nih kamu sini. Ini semua nanti ini minta dibungkus semua, mau granit mau marmer lagi diputusin. Jadi nanti semua kolamnya ini yang dinding kolam keliling itu tidak menggunakan cat, tapi menggunakan batu mewah. Nah, batunya bisa granit, bisa marmer, nanti tergantung beliau mendatangkan apa gitu. Tapi intinya kemarin dia sudah ngomong, "Deh kayaknya jangan cat deh, kalau cat kolam kayaknya kurang mewah. Sekalian di granit sama di marmer." Ya sudah, kita kan ngikutin juga. Ya ini lumayan loh Norma. Loh, jangan dikira nanti misalkan begini, ada yang bikin kolam ke kita, tadinya RAB-nya misalkan cat, tiba-tiba minta diganti marmer atau granit atau batu yang lebih mahal, terus nggak nambah, wah ya tekor kita. Ini mahal loh. Ini meterannya ini kamu hitung aja nih, lumayan berisi nih. Ini dari dalam, luarnya nanti ini full juga, ini full juga, ini full batuan granit atau marmer juga. Jadi full, intinya tidak pakai cat kolam. Jadi kita finishingnya nanti full pakai batu-batuan, entah itu marmer atau granit. Customer sekarang lagi mempertimbangkan seperti itu. Nah, thank you banget Norma udah nemenin kita. Kayaknya kita juga mesti harus segera pulang, ini bisa masuk angin ini, dingin banget ya. Dingin banget. Nah, tunggu aja, semoga satu video lagi udah running berarti. Ya, ini kan sudah 70%. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang tadi saya jelaskan mengenai poin-poin membuat sebuah kolam supaya hasilnya maksimal, dan kolamnya kalau punya tingkat kesulitan tertentu, contohnya kolam ini memang minimalis tapi tekuk-tekukannya dan model kolamnya agak aneh, bahkan level airnya ada 2 level ketinggian air. Nah, saran saya intinya diperhitungkan secara benar-benar gitu. Jangan sampai kita punya idenya bagus, punya konsepnya bagus, tapi ternyata setelah diaplikasikan tekor, chambernya habis, luber dan segala macam, itu nanti jadi masalah. Jadi intinya kalau memang tidak bisa menyeting yang rumit, ya buatlah bentuk kolam yang sederhana. Ya kotak, ya bulat, itu sih lebih simpel. Tapi karena ini sekali lagi, Pak kok ini Blaze kok bikin kolamnya aneh toh, sekali lagi ini permintaan dari
customer gitu. Jadi kita hanya berusaha mengikuti apa yang diingini oleh customer. Nah, terima kasih teman-teman. Ya, thank you Norma, thank you Dayat yang sudah menemani saya di proyek Kopeng kali ini. Kita setelah ini akan balik ke Semarang. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.